Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali ya di dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, masih pada semangat semuanya? Ya, walaupun sekarang masuk ke jam-jam akhir, Bapak harapkan kalian tetap semangat. Sudah makan ya semuanya? Dan oke. Sebelum memulai, ya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Tapi sebelum mengecek kehadiran, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Silakan Ketua Kelas Relvin untuk memimpin doa. Berdoa. Akan cek kehadiran kalian ya. Relvin, Keisha, Kayla, Sarah, Fauzan, Ia, Cinta, Naura, Keisha, Bar, Raifan, Azkia, Azam, Nazmi, Hildan. Oke, hadir semua tentang berpikir komputerasional ya. Masih ingat berpikir komputerasional harus ada apa saja komponen yang ada di dalam berpikir komputerasional? Ada yang bisa menjawab? Silakan Pak Ujan. 1. Dekomposisi. Ya. 2. Abstraksi. Ya. 3. Algoritma. Nah, tepuk tangan dulu untuk Pak Ujan ya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir komputerasional dan minggu ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang kecerdasan tentang kecerdasan buatan, definisi dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari ya. Tapi sebelum kalian mempelajari ini ya, ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, di sini peserta didik mampu memahami dan menyampaikan pendapat mengenai etika serta risiko penggunaan AI dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, di sini setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk AI, mengidentifikasi manfaat dan risiko penggunaan AI, menunjukkan sikap kritis terhadap dampak positif dan negatif AI. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Bapak ingin tanya dulu ke kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang AI atau tentang kecerdasan artifisial? Ya, AI itu apa sih? Ada yang pernah mendengar? Pernah mendengar belum istilah AI? Apakah kalian sudah mencoba menggunakan AI? Pernah, misalnya apa yang kalian lakukan? Dengan dibantunya dengan menggunakan AI, apa yang pernah kalian coba? Oh, menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu bisa kalian gunakan untuk apa? Pembelajaran. Agak keras? Oke. Mempermudah pembelajaran. Mempermudah pelajaran. Misalnya contohnya apa yang Kay lakukan menggunakan ChatGPT? Mencari jawaban atau pengertian tentang pelajaran yang belum mengerti. Oh ya, misalnya mencari informasi ya tentang materi yang belum dipahami, yaitu menggunakan ChatGPT. Nah, itu juga sama, merupakan penggunaan AI ya, penggunaan AI. Bagus sekali, kayak tepuk tangan untuk Kela ya. Nah, AI ini selalu aman?
Aman tidak? Aman tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah aman tidak kita menggunakan AI ya? Nanti kita akan bahas ya mengenai materi sekarang ya tentang. Nah, di sini kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang mampu mengolah data dan belajar untuk meningkatkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai sektor industri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kayla ya, dia menggunakan fitur platform ChatGPT untuk mencari informasi ya mengenai materi atau pelajaran yang belum diketahui. Nah, itu termasuk ke dalam AI juga ya. Karena di sini Kayla mencari informasi di ChatGPT untuk mendapatkan informasi yang diharapkan gitu ya. Nah, di sini penggunaan AI bisa digunakan ya, khususnya di platform ChatGPT sendiri gitu ya. Nah, kemudian di sini ada penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Di sini seperti contoh di rumah, kemudian di teknologi sekarang ataupun di aktivitas sehari-hari ya. Misalnya sekarang di rumah, kalau kalian misalnya sekarang mencari rumah teman gitu ya, tidak tahu rumahnya di mana, itu kan sekarang sudah canggih. Kita bisa mengirimkan lokasi ya, Sherlock gitu ya istilahnya. Nah, itu termasuk menggunakan sistem AI juga ya. Kalian bisa membantu kalau yang menggunakan handphone bisa menggunakan Siri atau Google Assist ya untuk memandu kalian untuk mencari rumah teman kalian ataupun alamat yang memang sudah tertera di internet gitu ya. Nah, sekarang sudah gampang sekali gitu ya. Ini termasuk ke dalam AI di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang kedua misalnya contoh di negara-negara maju kan sekarang sudah mulai memanfaatkan AI juga. Seperti di Cina. Itu di Cina kan sampai pelayan toko. Itu pelayan toko bukan sama manusia ya, tapi pakai robot gitu ya, pakai robot gitu. Terus pernah Bapak lihat juga di YouTube lupa lagi. Di Amerika itu taksi itu tidak ada supirnya gitu ya. Jadi ketika memesan kendaraan itu mobilnya ada dan ternyata yang mengemudi nggak ada, kosong gitu ya. Kosong. Nah, itu sama menggunakan AI juga gitu ya. Nah, ini seperti contoh di sini penggunaan AI itu sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Aplikasi ya, misalnya contoh kalian menggunakan aplikasi Shopee atau TikTok gitu ya, ketika mencari suatu barang ya. Misalnya kalian mencari barang misalnya laptop gitu ya, laptop merek Asus. Nah, itu dalam pencarian kan akan langsung disajikan beberapa laptop yang kalian inginkan gitu. Nah, itu sudah menggunakan teknologi AI juga gitu ya. Jadi secara otomatis mesinnya berjalan mencari informasi yang kalian butuhkan gitu. Nah, selanjutnya ya seperti di sini ya. Kecerdasan buatan ini semakin menjadi sebagian penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi sudah Bapak jelaskan sebagai contohnya dalam penggunaan Siri atau Google Assistant ya. Sekarang kan di HP kadang-kadang kalau kita malas mengoperasikan HP tinggal pakai Google Assist, putarkan musik gitu ya, secara otomatis nanti si HP kita itu langsung masuk ke dalam fitur musik ya menggunakan Google Assist. Atau kalian ke Google mencari sesuatu itu bisa pakai pesan suara ya. Nah, itu juga sama menggunakan AI juga. Atau kalau yang di rumahnya TV-nya sudah Android gitu ya, kalian searching di YouTube bisa pakai pesan suara juga kan gitu ya, bisa pakai Google Assist juga. Nah, itu termasuk ke dalam AI juga ya, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini dari manfaat juga, tapi tetap AI juga ada risiko gitu ya, ada risiko penggunaan AI. Nah, di sini ada memahami dampak negatif teknologi AI bagi masyarakat saat ini. Nah, di sini bisa
ada dampaknya ya, yaitu misalnya data kebocoran privacy. Nah, ini privacy kita itu bisa terdeteksi gitu ya. Misalnya sekarang lagi musim nih foto diedit menggunakan AI. Nah, misalnya kalian berfoto dengan artis gitu, otomatis kan kalian mengupload foto kalian. Nah, itu secara tidak langsung kalian data kalian sendiri, ya identitas foto kalian sendiri itu diupload gitu ya. Nah, itu bisa saja kalau digunakan dengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, foto kalian bisa disalah gunakan gitu ya, itu seperti itu. Atau sekarang kan AI itu bisa sulit untuk dibedakan. Misalnya kalian difoto dengan artis itu kan kalau pakai AI sangat mirip sekali gitu ya, sangat mirip sekali, dan bisa saja teman kalian akan percaya gitu. Atau merubah video, misalnya sekarang yang lagi rame di televisi ada acara giveaway hadiah. Nah, itu di video tersebut yang menjelaskannya itu artis, misalnya sama si Baim Wong atau Raffi Ahmad, padahal dia tidak melakukan itu, tapi karena menggunakan AI, jadi ya seperti yang di video tersebut Raffi Ahmad atau Baim Wong ya. Nah, itu juga salah satu ke dalam resiko penggunaan AI sendiri ya. Kemudian 40% pengurangan pekerjaan akibat otomatisasi di sektor tertentu. Nah, kecanggihan teknologi memang akan membuat beberapa pekerjaan hilang ya. Seperti tadi Bapak menjelaskan mengenai di Cina. Di Cina itu sampai di KP ya, sekarang bisa menggunakan teknologi gitu ya. Jadi semakin cepat gitu ya. Dan itu menimbulkan resiko juga. Salah satu resiko ketika teknologi atau AI ini sudah digunakan, dan bisa saja beberapa pekerjaan mungkin akan tergantikan seperti itu ya. Dan sekarang memang sudah kelihatan lah beberapa teknologi sudah mulai sudah mulai menggeser gitu ya. Contoh dulu kalian kalau kemana-mana kan naik angkot dan naik ojek. Sekarang gampang, tinggal menggunakan handphone tuh. Nah, di sini ada prinsip etika AI. Mengutamakan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi gitu ya. Di sini keadilan memastikan akses yang setara pembukaan dalam proses AI, dan privasi di sini melindungi data pribadi pengguna dengan baik. Nah, ini dari prinsip etika AI itu harus seperti ini ya. Jadi memang tertipu ya. Misalnya membuat transparan palsu gitu ya, bukti transparan palsu. Misalnya kalian dagang ya, tiba-tiba ada yang beli, saya udah transfer, ini bukti transferannya. Nah, padahal itu editan AI, dan kalian misalnya langsung memberikan barangnya, berarti otomatis kalian akan tertipu gitu ya. Nah, itu hati-hati dalam penggunaan AI juga, karena tetap saja ada resikonya yang akan kalian temukan gitu ya dalam penggunaan AI sendiri. Di samping dari kita bisa menggunakan ya, manfaatnya kita bisa menggunakan, tapi ada resikonya ya di balik itu semua. Nah, selanjutnya di sini konsep AI sendiri, tadi definisi AI sudah disampaikan ya. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin belajar dan beradaptasi. Tapi tetap ya, walaupun kalian misalnya menggunakan ChatGPT atau menggunakan Gemini AI untuk membantu kalian dalam belajar, tetap kalian harus memeriksa kembali, mengecek kembali, karena ada kalanya error gitu, human error, ada kalanya error. Jadi tetap kalian harus bisa bijak dalam menggunakan AI sendiri, karena tidak selamanya benar gitu ya. Jadi harus tetap dicek kembali gitu ya. Nah, kemudian dalam penggunaan AI juga, AI digunakan dalam aplikasi sehari-hari seperti asisten suara dan rekomendasi produk. Nah, kalau kalian lihat, misalnya kalian yang rekomendasi produk ya,
kalian di Shopee itu sering buka tas gitu. Otomatis nanti di beranda Shopee kalian pun yang akan ditampilkan saran-sarannya tentang tas terus gitu ya. Atau kalian di YouTube misalnya searching tentang kartun, itu pasti nanti di beranda YouTube-nya yang akan disarankan itu kartun-kartun gitu ya. Nah itu pintarnya AI itu seperti itu. Jadi pencarian yang kalian cari itu berdasarkan apa yang kalian cari gitu ya, disarankannya seperti itu ya nantinya. Kemudian ada risiko AI-nya. Di sini risikonya termasuk privacy dan keputusan yang bias dari sistem AI. Jadi apa yang dihasilkan oleh AI, entah itu di ChatGPT, entah itu di Gemini AI, ya hasilnya itu tidak selamanya pasti gitu ya, tapi ada sewaktu-waktu bias gitu ya, jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi harus dicek kembali. Kemudian untuk resikonya juga mengenai privacy juga, ini bisa aja berbahaya ketika kalian asal memasukkan data ya. Misalnya di dalam aplikasi itu diminta data nama kalian, kemudian alamat email kalian, terus foto kalian, ternyata itu linknya dipakai untuk kejahatan. Tiba-tiba data kalian digunakan untuk pinjol misalnya ya. Nah siapa tahu itu bisa aja terjadi gitu ya. Karena seperti gini, ya jangan yang jauh-jauh aja. Kalian pernah main Telegram? Telegram biasanya di Telegram kan suka ada film-film yang gratis gitu ya. Misalnya kalau di video atau di platform yang berbayar ya, nonton filmnya itu kan berbayar. Nah kalau di Telegram kita bisa cari dan memang gratis. Nah ketika kalian nonton film tersebut memang gratis. Nanti lama-kelamaan channel tersebut di Telegram itu akan berubah. Bukan judul film, tiba-tiba kayak apa ya namanya? Kayak jadi channel pinjol atau channel ya, pernah kan berubah. Nah itu ketika penggunanya udah banyak di channel tersebut, si channel tersebut dijual. Jual ke pinjol atau ke ya hal-hal yang tidak bertanggung jawab lah, yang mengubah hidup kita dengan berbagai kegunaan, tetapi juga menimbulkan resiko. Memahami prinsip etika AI sangatlah penting untuk kehidupan kita. Jadi selain dari kita menggunakan AI juga, kita juga harus paham tentang resikonya dan harus paham juga tentang prinsip etika AI ya. Jadi ketika kalian sudah menggunakan AI, kalian harus bijak ya menggunakannya, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena ditanyakan dulu. Silakan, ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan menampilkan dulu ya resiko tentang AI sendiri. Bentar ya. Ini ya. PM dan MR membuka rekening dibantu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dengan bantuan kecerdasan buatan, tersangka merekayasa video verifikasi wajah sehingga sistem mengidentifikasi mereka sebagai pemilik saham dari data yang digunakan. PM dan MR bekerja dibantu seseorang yang identitasnya pun diketahui, yaitu Mr. X. Mr. X adalah orang yang memberikan data-data untuk pembuatan rekening. Mr. X menggunakan rekening untuk bertransaksi di berbagai e-commerce. Jadi ada kejadian ya, si Mr. R ini memberikan data ke Mr. X untuk pembuatan kartu kredit. Dia hanya mengambil data dari mulai identitasnya, alamatnya, nama ibu kandung si korban, ya, kemudian foto si korban, kemudian dikirimkan ke Mr. X untuk dibuatkan rekening kartu kredit. Dan akhirnya apa? Dibuatkanlah kartu kredit, ya. Dan akhirnya yang harus membayar korban, gitu. Bapak akan kasih contoh lebih jelasnya. Misalnya gini, Bapak meminta data realpin. Sekarang silakan kalian duduk per kelompok, ya, duduk berkelompok, membentuk diskusi kelompok. Tugasnya, silakan sekarang kalian membuat sebuah poster, ya, mau poster silakan, mau tayangan presentasi juga silakan, ya, berbentuk slide.
kalian buat manfaat penggunaan AI, kemudian resiko penggunaan AI, dan definisi tentang AI sendiri ya. Maaf, yang pertama definisinya, definisi AI itu seperti apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian dampaknya atau resikonya seperti apa, dan yang harusnya etikanya seperti apa gitu ya, etika penggunaan AI. Ya, ngertos? Per kelompok. Kalian buat poster yang bagus, nanti kita akan tampilkan di sini ya. Bisa kalian menggunakan Canva, boleh ya, menggunakan apa namanya, Quizzes, kalau sekarang namanya Yground ya, Yground juga bisa ya untuk presentasi. Silakan. Cok. Kalau presentasi terus ada ya kelompok. Ya semuanya ke depan. Tadi itu dampak terus apa lagi? Oh itu tuh. Mengenai yang pertama tentang membuat teks singkatan. Ya, ya. Kedepannya mah nggak apa-apa, nanti hasilnya waktu bapak ditampilkan. Tentang ini aja, tentang resiko, manfaat sama resiko aja, sama dua aja. Ada yang udah langsung dikirim ke WA Bapak ya. Baik, tugas Bapak lihat di WA Bapak sudahkah dikumpulkan ya, tiap kelompok sudah mengirimkan tugas dan saatnya kita melakukan presentasi kelompok. Dan ini punya siapa ini? Nama kelompok Cinta, Sakira, Hildan, dan Nazma. Silakan ke depan ya. Kelompok Cinta. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Manfaat, AI. ya. Manfaat dan dampak kecerdasan buatan memahami perubahan di era digital. Kecerdasan buatan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 ini sudah bisa membuat poster digital tentang manfaat dan dampak kecerdasan AI atau kecerdasan buatan ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat ya. Dan kelompok ini punya siapa nih? Nah, ini punya siapa? Raifan, Haikal, Relpin, dan Albar. Silakan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Presentasikan. hasil kerja kelompok kami. Ya, dibacakan aja ya. Manfaat dan dampak kecerdasan buatan dalam kehidupan. Bagaimana AI membantu di berbagai bidang kecerdasan buatan sehari-hari. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Dan ini sudah jadi posternya ya. Terima kasih kelompok 1 dan silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok terakhir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Bijak pakai AI, jangan jadi malas berpikir. 1. Gunakan AI untuk alat bantu, bukan kayu bakar. AI bisa jadi teman kerja yang hebat, tapi jangan hanya menyaring hasilnya. Kembangkan ide sendiri agar tetap orisinal. 2. Verifikasi hasil dari AI. Tidak semua jawaban AI
AI hanya alat bukan sebuah absolut, tapi gunakan logika dan kritis dalam menilai setiap jawaban. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Udah bagus ya, bagus-bagus. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, dan Bapak yakin semua kelompok bisa ya membuat, dan di sini Bapak lihat semuanya bisa ya membuat poster, dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus ya. Dan Bapak harapkan tidak hanya di materi ini saja, tapi kalian bisa menggunakan ketika nanti kalian di event OSIS ya, misalnya di sini kan banyak yang ikut OSIS. Nah, silakan kalian buat poster, manfaatkan materi hari ini yang sudah kalian pelajari, itu bisa kalian gunakan nanti di kegiatan program kerja OSIS ya. Dan alhamdulillah ya, materi untuk hari ini udah selesai ya. Kita sudah belajar tadi dari mulai pengertian apa itu yang dinamakan AI. Kedua apa lagi? Manfaat penggunaan AI. Terus apalagi yang ketiga, dampak penggunaan AI ya. Dan kalian tahulah etika menggunakan AI itu seperti apa ya. Alhamdulillah semuanya sudah kalian pelajari. Dan ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan akhiri pembelajaran hari ini, dan terima kasih untuk tugasnya sudah masuk ke Bapak ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Relpin pimpin doa dulu. Berdoa. Berdoa. Ya, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk kelas 7A, dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan